Saudara dan saudari yang terkasih, kita ingat ketika Tuhan Yesus mengawali perutusannya. Tuhan Yesus menerima baptisan Yohanes, dan di situ dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas dirinya, dan itu merupakan permulaan dari misi dari Tuhan Yesus sendiri, merupakan permulaan di mana Tuhan Yesus berkarya. Karena dengan cara itu kita diajak untuk melihat bahwa perutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah juga perutusan yang Dia terima dari Bapa, perutusan yang Dia terima juga dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan cara yang sama, gereja memulai perutusannya. Kita baru saja mendengarnya dari bacaan pertama tadi, di mana ketika para rasul berkumpul, kemudian mereka menerima karunia Roh Kudus, dan itulah permulaan dari atau saat di mana gereja mengawali misinya di dunia ini, yaitu meneruskan misi Yesus sendiri. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih, mengapa Roh Kudus? Mengapa gereja dibekali dengan Roh Kudus untuk menjalankan misinya? Apakah itu akan memampukan para murid untuk fasih dalam berbicara, fasih di dalam berkhotbah? Kalau sekedar untuk itu, tentu mereka bisa belajar public speaking, bisa belajar berpidato, bisa belajar retorika. Kalau untuk sekedar punya pengetahuan, mereka bisa belajar membaca, mendengarkan kisah-kisah dan sebagainya. Kalau untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tantangan-tantangan dari orang lain dengan bijak, mereka toh bisa mengasah akal sehat mereka dan sebagainya. Tetapi mengapa mereka menerima karunia Roh Kudus? Tentu saja bukan sekedar supaya mereka menjadi fasih berbicara, mahir berdebat, dan kemudian punya kecakapan-kecakapan serta keterampilan-keterampilan di dalam mengajar. Tetapi karena apa? Karena melalui Roh Kudus itulah hidup mereka sendiri diubah. Melalui Roh Kudus itulah hidup mereka diubah. Karena itu Roh Kudus tidak hanya membantu mereka fasih dalam bertutur, tidak hanya membantu mereka pintar dalam berdebat dan berdiskusi, tidak hanya membuat mereka menjadi gamblang ketika mengajar, tetapi karunia itu lah yang kemudian mengubah hidup para murid sendiri, mengubah hidup gereja sendiri, dan kesaksian atau misi atau perutusan yang dilakukan dengan hidup itu adalah misi yang sesungguhnya. Roh Kudus itulah yang memampukan memampukan para murid untuk melunakkan hatinya. Roh Kudus itulah yang memampukan para murid untuk kemudian menjadi lemah lembut. Roh yang sama itulah yang memampukan para murid untuk hidup secara damai, hidup dengan rendah hati, hidup didasari oleh cinta. Dan orang dari bahasa manapun akan paham dengan acts of service semacam itu.
dengan pelayanan semacam itu, dengan cinta semacam itu, dengan tindakan-tindakan cinta kasih, sikap rendah hati, sikap lembut dan sebagainya, tidak membutuhkan kemahiran bahasa tertentu untuk menuturkan keutamaan-keutamaan roh itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita bisa memahami bahwa ketika para rasul itu kemudian menerima karunia Roh Kudus, mereka para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang dengan latar belakang budaya, latar belakang bahasa apapun. Dan bagi kita tidak perlu kursus bahasa roh itu di mana dan bagaimana, tetapi membiarkan diri kita diubah oleh roh, sehingga yang keluar dari kita itu adalah bahasa-bahasa roh itu sendiri. Bahasa cinta kasih, bahasa kelemah lembutan, bahasa perdamaian, bahasa ketulusan, bahasa kemurahan hati. Itulah bahasa-bahasa yang bisa ditangkap oleh siapapun. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita juga menyadari karunia roh yang sudah kita terima ketika kita dibaptis. Karunia roh yang juga kita terima ketika kita menerima saham penguatan. Dan gereja juga sudah membantu kita dengan sakramen pengakuan dosa yang menghantar kita untuk bisa hidup di dalam rahmat, hidup di dalam roh, hidup berdasarkan buah-buah roh yang berkarya dalam diri kita. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyadari kembali daya kekuatan roh yang sudah dicurahkan ke dalam hidup kita, sehingga kepada siapapun kita bertemu, bahasa apapun yang mereka pakai, ketika kita itu menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, mereka akan memahami bahwa yang kita wartakan adalah Tuhan sendiri, bukan kepentingan kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh kekuatan daging, entah itu kemarahan, cemburu, iri hati, percabulan, kemabukan dan sebagainya. Dan sebaliknya hidup kita penuh dengan buah-buah Roh Kudus sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.